wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Fania dengan BP 2413022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisa karbohidrat, tugas mata kuliah di kimia. Jadi, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah biomolekul utama yang terdiri dari unsur C, H, O dengan rumus umumnya CH2ON yang berfungsi sebagai sumber energi utama, cadangan energi, dan komponen struktural. Nah, jadi analisis karbohidrat diperlukan untuk mengetahui jenis, sifat, dan kadarnya dalam suatu sampel. Adapun klasifikasi dari karbohidrat, yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang terdiri dari satu unit gula dan tidak dapat diuraikan lagi melalui hidrolisis. Jenis ini mudah larut dalam air, memiliki rasa manis, dan langsung diserap tubuh sebagai sumber energi. Contohnya glukosa, fruktosa, dan laktosa. Yang kedua yaitu disakarida. Disakarida terbentuk dari dua monosakarida yang terhubung oleh ikatan glikosidik. Contohnya adalah sukrosa, glukosa tambah fruktosa, laktosa, glukosa tambah galaktosa, dan maltosa, glukosa tambah glukosa. Senyawa ini banyak ditemukan dalam makanan seperti gula pasir dan produk susu. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Jenis polisakarida dengan struktur lurus yaitu amilosa dan selulosa, sedangkan dalam bentuk rantai bercabang yaitu amilopektin dan glikogen. Selanjutnya, tujuan dari analisis karbohidrat itu yang pertama yaitu menentukan kandungan karbohidrat dalam sampel biologis atau makanan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis karbohidrat, reduktor versus non-reduktor. Yang ketiga, mengamati reaksi kimia spesifik terhadap karbohidrat. Yang keempat, menilai kualitas dan kuantitas karbohidrat dalam sistem biologis. Adapun metode analisis dari karbohidrat ini. Nah, jadi sejumlah besar teknik analisis telah dikembangkan untuk mengukur total konsentrasi dan jenis karbohidrat yang ada dalam makanan. Nah, jadi kandungan karbohidrat dalam makanan dapat ditentukan dengan menghitung persentase yang tersisa setelah semua komponen lainnya diukur, kayak persen karbohidrat sama dengan 100% kelembaban, 100% protein, 100% lipid, 100% mineral. Meskipun demikian, materi ini dapat menghasilkan hasil yang salah karena kesalahan eksperimen dalam metode lainnya, sehingga biasanya lebih baik mengukur kandungan karbohidrat secara langsung untuk pengukuran yang akurat. Selanjutnya yaitu adapun uji kualitatif dan uji kuantitatif dari analisis karbohidrat ini. Yang pertama itu ada uji kualitatif. Nah, contoh uji kualitatif itu yang pertama ada uji Molis, digunakan untuk mendeteksi semua jenis karbohidrat. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya cincin ungu pada batas antara larutan sampel dan asam sulfat, dan mendeteksi gula reduktor seperti glukosa dan fruktosa. Larutan berubah menjadi oranye atau merah bata jika sepositif. Yang kedua ada uji Barfoed. Nah, yang membedakan monosakarida dari disakarida. Monosakarida memberikan endapan merah bata dalam waktu singkat kurang lebih 2 menit. Yang ketiga yaitu ada uji iodin, digunakan untuk mengidentifikasi polisakarida seperti pati yang akan menghasilkan warna biru tua atau hitam. Yang selanjutnya yang kedua yaitu uji kuantitatif. Contohnya seperti menggunakan spektrofotometri, yaitu mengukur intensitas warna hasil reaksi karbohidrat dengan reagen tertentu, misalnya fenol, asam sulfat, menggunakan panjang gelombang tertentu. Yang kedua yaitu kromatografi TLC atau HPLC, yaitu memisahkan dan mengidentifikasi jenis-jenis karbohidrat dalam campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi senyawa. Yang ketiga yaitu titrasi redox, yang digunakan untuk menentukan kadar gula reduktor dengan larutan standar seperti Fehling atau Benedict melalui reaksi redox dan pengukuran volume. Yang ketiga yaitu metode gravimetri, umumnya digunakan untuk menentukan kadar serat kasar atau pati dengan mengendapkan dan menimbang residu karbohidrat. Adapun aplikasi dari analisis karbohidrat ini, yang pertama yaitu di industri pangan seperti kontrol kualitas dan nilai gizi. Yang kedua di medis seperti diagnosis diabetes, uji glukosa darah atau urin. Yang ketiga di penelitian biokimia seperti metabolisme karbohidrat. Yang keempat di bioteknologi seperti produksi bioetanol dan fermentasi. Jadi
Karbohidrat ini merupakan salah satu molekul utama dalam sistem biologis yang berperan penting sebagai sumber energi, bahan penyusun struktur sel, serta komponen dalam berbagai proses biokimia. Berdasarkan jumlah unit gulanya, karbohidrat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Masing-masing memiliki struktur, sifat, dan fungsi yang berbeda, mulai dari penyediaan energi cepat hingga penyimpanan energi jangka panjang dan dukungan struktural. Pemahaman terhadap klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam mempelajari metabolisme dan fungsi seluler dalam ilmu biokimia.